Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang telah memimpin kami sampai di bulan Mei ini dalam minggu yang pertama. Sungguh kami bersyukur karena selalu baru rahmat-Mu Engkau berikan bagi kami. Oleh karena tuntunan Tuhan yang sempurna, kami sampai pada minggu ini, di tahun ini. Terima kasih untuk minggu pagi ini, di mana seluruh umat-Mu akan kembali memuji-Mu. Dari setiap rumah terdengar pujian, dari setiap pribadi yang di tempat masing-masing akan menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Berikan urapan-Mu, turunkan hadirat-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu, setiap pribadi yang menyaksikan live streaming ini. Dan berkati setiap tim pemuji Tuhan, penyembah Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kami dengar. Minggu pagi hari ini, kami siap menyambut lawatan Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu buat setiap kami Tuhan. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami, jawaban dalam hidup kami. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Kasih setia-Mu untuk selama-lamanya Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus, ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Terima kasih Abah. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus, yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kami lihat, yang tak pernah kami dengar, itu Kau sediakan buat setiap kami ya Abah. Kau sediakan bagiku yang tak mungkin
sediakan Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin. Terima kasih ya Abba, ya Bapa. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, sama-sama katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kami lihat Tuhan, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan, yang tak mungkin bagi kami Tuhan, semua mungkin bagimu Bapa. Hanya Engkau Tuhan, hidup kami Tuhan, yang tak pernah kami lihat, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Apa yang tidak pernah kami lihat Tuhan, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu semua Engkau sediakan buat setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Melewati hari-hari terakhir ini Tuhan, kami percaya kekuatan kami datangnya dari Engkau. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami tidak takut, sebab Engkau berserta dengan kami Tuhan. Tangan kanan-Mu yang memegang setiap kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami percaya bersama dengan Engkau kami bisa melewati semuanya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan sumber kekuatan hidup kami. Kami tidak takut, kami percaya Engkau Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sembah Dia. Glory hanya bagi Tuhan, dan nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dibesarkan, nama-Mu diadukan Tuhan, untuk selama-lamanya.
bashanda karala bayara la bashanda. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kami lihat Tuhan, yang tak pernah ku lihat, dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan buat setiap kami ya Abah. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi kita angkat tangan, kita katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang tak pernah kami lihat, yang tak pernah ku lihat, dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat dan hebat. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, bersama dengan Tuhan kita akan berjalan. Mari saya undang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita menserukan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, hey. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memegang tangan setiap kami. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Engkau segalanya buat kami Tuhan. Engkaulah alasan untuk kami hidup. Terima kasih Bapa. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Kasih-Mu yang mengubah hidup kami Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Terima kasih Abah. Engkau yang menyelamatkan hidup setiap kami Tuhan. Semua karena cinta-Mu buat setiap kami ya Abah. Ini hidupku, pimpin jalanku Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang memegang tangan setiap kami Tuhan. Kami kuat di dalam Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa. Engkau alasan kami hidup Tuhan. Selamatku hidup. Mari kita angkat tangan, kita katakan di hadapan Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Mari sekali lagi katakan. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Alasan selamatku hidup. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai.
Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. "Diam, tenanglah." Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, jemaat terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersuka cita. Minggu pertama di bulan Mei ini, saya percaya adalah anugerah Tuhan kita bisa sampai bulan Mei ini. Sungguh adalah satu berkat yang besar dari Tuhan. Kita bisa duduk bersama keluarga kita. Kita bisa bersama-sama menyaksikan live streaming dari GBI Wisma AKR Kebun Jeruk ini. Bahkan jemaat yang terkasih dan semua yang menyaksikan live streaming ini, hari ini dengan sukacita kita masih merayakan akan kebangkitan Yesus. Dalam 40 hari kebangkitan Yesus, Yesus terus menampakkan diri kepada murid-murid. Dan hari ini, di minggu pagi ini, kita bersama-sama mau belajar apa tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dan tentunya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum dengar firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus memimpin kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang membuat kami mengerti setiap firman yang tidak mampu kami mengerti. Engkau yang menolong kami untuk memahami dan menyelami isi hati. Bapa yang di surga yang akan menolong kami dengan setiap firman yang kami dengar hari ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Yesus dalam setiap rumah tangga kami, dalam setiap tempat anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, biarlah hadirat-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, memampukan kami untuk diberkati dan hidup dalam berkat yang sama. 2000 tahun lalu berkat yang sama yang telah dicurahkan bagi para murid. Hari ini berkat itu hadir dalam setiap keluarga kami. Dalam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Firman Tuhan saya akan bacakan. Mari kita simak bersama-sama dan ada tampil di layar TV saudara, di layar handphone saudara. Mari kita ikuti bersama-sama. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika virus corona pertama kali muncul di Wuhan, saya mendapat kiriman gambar di media sosial seperti ini. Saudara lihat di layar saudara. Saudara mungkin kita tersenyum ketika melihat gambar-gambar seperti ini. Pada waktu itu terjadi di Wuhan. Tapi hari ini sudah terjadi di negara kita. Kita juga mengalami hal yang sama ketika melihat sekitar kita. Saudara, gambar yang kedua kita melihat tidak ada galon mineral yang bisa dipakai. Plastik pun dipakai untuk menutup diri. Saya tahu mengapa mereka melakukan ini. Karena virus yang gak kelihatan. Karena ketakutan yang begitu rupa. Karena ganasnya kematian yang menimpa sahabat-sahabat mereka. Saudara, begitu mengerikannya kematian karena virus corona. Membuat semua orang saat ini mengerti cuci tangan, pakai masker. Dan berusaha melindungi diri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 2000 tahun lalu. Ketakutan, kengerian, ancaman juga dialami oleh murid-murid. Situasi yang sama saudara dialami oleh murid-murid dalam masa kematian Yesus.
Saudara tahu ketika hari Jumat, ketika Yesus meninggal, bahkan hari Kamis malamnya Yesus ditangkap, murid-murid mengalami kondisi yang begitu luar biasa takutnya. Bahkan di Yohanes 20 yang kita baca, nats yang kita baca, murid-murid melockdown diri mereka, mengunci diri mereka di dalam kamar. Soalnya mereka mengunci diri dalam satu ruangan. Mengapa mereka mengunci diri? Kita bisa mengerti. Karena mereka terpenjara ketakutan sejak penangkapan Yesus di malam Kamis. Pada waktu selesai perjamuan, pada saat Yesus berdoa taman Getsemani, ketika Yesus ditangkap, saat itu mereka mengalami ketakutan sampai di hari Minggu. Bahkan berita pagi di hari Minggu Yesus bangkit, mereka pun dalam ketakutan. So apa lagi yang membuat mereka melockdown diri, saudara? Situasi yang mencekam di luar sana. Saudara, gimana mereka masih mendengar teriakan salibkan dia, salibkan dia. So mengapa murid melockdown diri? Mereka mengalami yang namanya menjadi sasaran tembak dari orang-orang Yahudi. So tahu bahwa guru mereka, Yesus itu mati menggenaskan di atas kayu salib. Begitu sadis kejamnya perlakuan dari tentara Romawi. Membuat trauma itu tidak mudah hilang dalam diri para murid. Saudara, murid-murid terancam bahaya, mereka mendengar kabar bahwa jasad Yesus hilang dan mereka dituduh mencurinya. Dan itulah menjelaskan alasan mengapa murid-murid melockdown diri. Saudara, tapi puji Tuhan, dalam keadaan ketakutan yang sedemikian, dalam keadaan mengunci diri di dalam ruangan, di situ saya percaya, saudara, bahwa pintu-pintu yang terkunci mencerminkan ketakutan para murid. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu juga menunjukkan kuasa Yesus yang bangkit, yang tidak dapat dikekang oleh kuburan batu maupun pintu yang terkunci. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus datang, Yesus hadir walaupun pintu yang terkunci. Yesus nyatakan bahwa dia mengasihi murid-murid. Saya percaya bahwa pada hari itu Yesus langsung menampakkan diri kepada murid-murid di malam itu kepada semua murid kecuali Thomas tidak ada di situ. Mengapa Yesus menampakkan diri? Yesus mengasihi murid-murid. Dari mana kita tahu? Karena di bagian itu dicatat pada hari pertama minggu itu. Saudara, berarti pada hari kebangkitan itu di malam hari Yesus menampakkan diri. Kalau pagi murid-murid datang, Maria Magdalena datang ke kubur, tidak ada Yesus. Dan itu malamnya Yesus sudah menunjukkan diri kepada murid-murid. So mengapa saya katakan bahwa Yesus mengasihi murid-murid? Soalnya karena bagaimana Yesus langsung menyatakan diri dan di hadapan murid-murid yang jelas. Saat itu adalah murid-murid yang meninggalkan dirinya pada waktu Yesus ditangkap. Adalah murid-murid yang jelas pada waktu Yesus ditangkap tidak mengakui Yesus. Saudara, kita lihat bersama-sama bagaimana murid-murid ini benar-benar tergoncang imannya ketika Yesus ditangkap. Tapi saya mencatat satu hal. Saudara, satu berita sukacita. Saya ambil dari seorang bernama Benny Solihin bahwa pagi itu kubur kosong menggoncangkan jiwa para wanita yang datang ke kubur Yesus. Tetapi pagi ini berita kubur kosong itu memberikan kita keberanian untuk menghadapi keadaan yang menggoncangkan jiwa kita. So apa keadaan saudara saat ini? So apa yang menggoncangkan keadaan jiwa kita hari ini? COVID-19. Masalah ekonomi. PHK. Saudara, keadaan-keadaan yang tidak menentu di depan. Kapan selesai COVID-19? So apa yang menggoncang keadaan kita saat ini? Saudara, keadaan apa yang kita hadapi saat ini yang begitu menggoncangkan kita? Tapi saya mau menyampaikan, kebangkitan Yesus, kubur yang kosong, telah memberikan kita keberanian untuk menghadapi semua keadaan itu. Saudara, apapun keadaan saudara hari ini, kubur yang kosong itu, menampakkan diri Yesus itu, memberi kita keberanian menghadapi itu semua. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid? Yang pertama, saya catat bahwa Yesus mengasihi murid-murid. Betul? Yesus mengasihi murid-murid. Iya. Siapakah murid-murid yang Yesus jumpai? Salah satunya ada yang menyangkal dia di situ.
Yang lainnya meninggalkan dia. Saudara, mari kita lihat salah satunya, yaitu Petrus. Saudara, Petrus pernah berkata pada waktu dia mengikut Yesus. Dia pernah berkata, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Saudara, itu Petrus yang berkata demikian. Saudara, Petrus pernah berkata, Tuhan, aku bersedia masuk penjara, aku bersedia bersama-sama dengan Engkau mati. Yesus pernah menjawab dia dengan berkata bahwa, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan Petrus? Saudara tahu, tentu ketika Yesus menampakkan diri dalam ruangan tersebut, Petrus teringat akan semua yang dia lakukan. Petrus ingat, Petrus sadar apa yang terjadi dengan dirinya. Dan Yesus yang menampakkan diri tidak menyinggung itu semua. Mari kita coba melihat urutan ceritanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Petrus bukankah akhirnya menyangkal Yesus? Petrus yang menjawab bahwa aku tidak akan menyangkal engkau, aku siap mati untuk engkau. Tapi di dalam Matius pasal 20 ayat 74 sampai 75. Saya bacakan untuk kita, saudara bisa lihat di layar. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Perhatikan. Petrus akhirnya menyangkal Yesus. Dalam perjumpaan penampakan diri itu. Betapa luar biasanya. Sama sekali Yesus tidak menyinggung hal itu. Soalnya saya percaya. Kasih itu begitu lemah lembut. Kasih itu menutupi semua kesalahan. Kasih itu menerima apa adanya. Dan Yesus mengajarkan itu. Dan Petrus, pelajaran yang kita dapat dari dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Lihat. Petrus sadar ketika ayam berkokok. So dalam sejarah Alkitab, Yunus disadarkan oleh seekor ikan yang menelan. Bileam disadarkan oleh seekor keledai. Saudara, Petrus sadar Tuhan pakai seekor ayam. Saudara, mari kita belajar dari kejadian ini. Tuhan bisa memakai siapa aja. Saudara. Tuhan bahkan bisa memakai binatang untuk melayani, untuk menyadarkan. Jadi kalau hari ini Tuhan pakai saudara dan saya, kita gak bisa sombong seperti Petrus. Hati-hati. Hati-hati. So betapa sombongnya Petrus berkata, aku siap mati. Aku siap ikut engkau. Betapa sombongnya Petrus berkata, aku siap untuk semua. Tapi dia menyangkal. Dan ketika saya lihat di dalam seluruh Alkitab, keledai pernah dipakai untuk mempertobatkan Bileam. Ikan pernah dipakai menelan Yunus untuk mempertobatkan Yunus. Ayam berkokok mempertobatkan Petrus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, binatang saja bisa dipakai. Tuhan bisa pakai apa aja. Jadi kalau Tuhan hari ini pakai saudara dan saya, ini anugerah Tuhan. Kalau hari ini saudara mengalami kasih Tuhan dalam hidup saudara, ini sungguh kebaikan kemurahan Tuhan. Bukan karena kita. Bukan karena kita hebat. Saudara, apa pelajaran yang kita dapat dari kejadian Petrus? Di mana Yesus menampakkan murid kepada murid-murid, ada Petrus di situ. Saudara, pelayanan adalah milik Tuhan. So hari ini kalau Tuhan tidak izinkan ibadah berjalan, bisa. So lihat gereja berapa banyak yang hari ini tidak bisa menjalankan ibadah bersama-sama berkumpul. So hari ini para pelayan kita menyambut jemaat ataupun kita yang lain melakukan pelayanan, berhenti semua. So pelayanan adalah milik Tuhan. Jadi kita harus selalu katakan pada diri kita, termasuk hidup kita, harta kita, semua hal itu milik Tuhan. Jadi kalau hari ini keadaan COVID-19 terjadi, bukankah juga menyadarkan kita gak milikin apapun? Saudara yang menyaksikan di rumah dan setiap yang live streaming, perhatikan, Tuhan gak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Saudara, Petrus menunjukkan bahwa wah dia begitu berani ikut Tuhan. Dia siap mati untuk Tuhan. Soalnya dia paling hebat dari semua. Enggak.
Tuhan tidak butuh. Yang jelas kita yang butuh Tuhan. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, Tuhan menyatakan betapa lemahnya Petrus. Buktinya Petrus menyangkal hanya dengan seorang anak kecil bertanya sama dia. Saudara, kalau bukan Tuhan menguatkan kita, kita nggak sanggup. So saya melihat dari pelajaran Petrus ini apa? Bahwa pelayanan itu jangan berpusat pada diri. Pelayanan itu berpusat pada Tuhan. Bukan sama diri kita. So kadang pelayanan gak enak kok. Pelayanan gak sesuai yang kita mau. Pelayanan tidak seperti keinginan hati kita. Tapi dengar baik-baik. Pelayanan itu berbicara menyenangkan hati Tuhan, bukan hati kita. So kadang ketika kita harus melakukan sesuatu dengan sempurna, kita lakukan untuk Tuhan dengan sempurna. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena gini, kalau kita berpusatkan diri pelayanan, berarti itu namanya antroposentris. Antroposentris ini gini, saya yang jadi pusat semuanya. Jadi apa yang saya senang Tuhan senang, apa yang saya suka Tuhan suka. Salah. Kekristenan bukan berdasarkan antroposentris. Kekristenan itu teosentris. Tuhan pusatnya. Apa yang Tuhan senang saya senang. Apa yang Tuhan mau saya mau. Apa yang jadi kehendak Tuhan, saya walaupun tidak berkehendak, saya harus tunduk pada kehendak Tuhan. Itu saudara, pelajaran dari kehidupan Petrus. Yang saat itu juga ikut melihat penampakan Yesus. Nah saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita juga belajar bersama-sama bagaimana Petrus di akhir hidup dalam penulisan 1 Petrus. Surat Petrus ketika menulis surat, kita menemukan sesuatu yang luar biasa. Petrus berkata begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu kebahagiaan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Petrus menyadari bahwa karena rahmat Tuhanlah, karena anugerah Tuhan, dia dapat pengampunan itu. So di dalam tulisannya Petrus akhirnya berkata bahwa hidup itu bukan dipertahankan untuk diri sendiri. Barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Petrus menulis sendiri dalam surat 1 Petrus pasal 1 ini, bahwa setiap orang yang sudah mengalami kebangkitan Kristus, dia dilahirkan kembali, dia akan mengalami hidup yang penuh pengharapan. Petrus berkata dalam Yesus ada pengharapan. Dia akan mengalami bagian yang gak bisa binasa. Dia mengalami satu bagian yang tidak bisa cemar, yang tidak dapat layu. So yang terkasih dalam Tuhan, Petrus sungguh-sungguh mengejutkan ketika menyatakan itu di suratnya. So hal yang kedua, kenapa Yesus menampakkan diri? Yesus mau memberikan bukti kebangkitannya. Soalnya dicatat di ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, bayangkan saudara, tidak menyinggung masa lalu, tidak menyinggung kesalahan mereka, Yesus menampakkan diri, langsung menunjukkan lambungnya, menunjukkan bekas paku di tangannya. So itu bekas yang sangat menyedihkan. Lihat hal itu bukannya ingat tentara Romawi. Bukankah ketika melihat lubang itu mengingat pengkhianatan murid-murid yang meninggalkan. Tapi bukan itu yang Yesus ingat. Yesus justru menunjukkan kepada mereka, bukan mengingatkan kesalahan mereka. Yesus menunjukkan benar, aku ini bangkit. So mereka bersuka cita, mereka begitu bergairah. So yang terkasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus mengubah gelap malam pendudukan menjadi fajar rayoni. Mengubah gelap malam kekecewaan menjadi fajar sukacita. Mengubah gelap malam ketakutan menjadi fajar kedamaian. Karena itu saudara, hari ini, di minggu pertama bulan Mei ini, kita bersama-sama bersuka cita bahwa Yesus sudah bangkit. Dan tidaklah lagi malam gelap kedukaan, yang ada adalah fajar sukacita. Tidak ada lagi malam ketakutan, yang ada adalah fajar kedamaian. Soal saya tidak tahu apa yang sudah alami. Di tengah keadaan demikian tentu banyak orang mengalami pergumulan. Tetapi hari ini kebangkitan Yesus itu menjadi jaminan kita. Yesus yang sudah menampakkan diri kepada murid-murid itu bukti bahwa Yesus bangkit.
dan iman kita sungguh-sungguh adalah iman yang sudah dipulihkan dengan kebangkitan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana Yesus yang bangkit membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh menggenapi yang dinubuatkan. Yesus membawa damai sejahtera. Saudara, 2 kali di pasal 20 ini, di ayat itu kita baca, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, damai sejahtera itu bukan didasarkan pada kondisi iman para murid, melainkan pada kehadiran Yesus yang sungguh bangkit. Sebuah damai sejahtera yang bergantung pada kehadiran Tuhan, bukan pada kondisi kita. Oleh karena itu, kalau orang berkata, kok bisa ya dia damai di tengah keadaan demikian? Kok bisa dia tetap mengalami sebuah damai sejahtera di hati, di dalam kondisi yang demikian? Karena anak Tuhan punya kehadiran Tuhan. Oleh karena itu damai sejahtera kita itu bukan mengandalkan akan kekuatan kita, akan diri kita, akan harta kita, akan keadaan dunia ini. Enggak, saudara. Kalau berdasarkan dunia ini, kita goncang. Tetapi kehadiran itu berdasarkan, damai itu berdasarkan kehadiran Yesus. Saudara, Yesus pernah bernubuat dan menyatakan dalam perjalanan bersama muridnya demikian. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi. Dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Lihat, Yesus pernah mengatakan bahwa aku akan melihat kamu lagi. Dan benar, ketika Yesus menampakkan diri, itu sebuah janji yang digenapi. Dan waktu Yesus menampakkan diri, saudara, hati murid-murid penuh sukacita. Saudara, dan tidak ada seorang pun yang bisa merampas kegembiraan itu. Hari ini, apapun yang terjadi di sekitar kita, sebagai anak Tuhan yang mengalami kehadiran Tuhan dan kebangkitan Yesus, tidak ada yang bisa merampas sukacita kita. Tidak ada. Saudara, apa sih yang menjadi pergumulan saudara? Mari kita andalkan Tuhan yang telah berjanji dan menubuatkan. Dan janjinya sudah digenapi. Bahwa sukacita dan damai sejahteranya tidak akan bisa dirampas oleh dunia. Nah, hari-hari ini menjadi barometer bagi kita. Bagaimana kita ikut Tuhan. Sungguh-sungguh apa tidak? Kalau kita hari-hari ini kehilangan damai sejahtera. Pertanyaannya, selama ini kita ikut Tuhan. Sungguh-sungguh apa enggak? Saudara, pada waktu Yesus menyatakan akan damai sejahteranya kepada murid-murid. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan sangat peduli kepada murid-murid. Dan hari ini sama, Tuhan sangat peduli pada kita. Tuhan datang membawa damai sejahtera bagi kita di saat ketakutan menimpa dan iman kita goyah. Yang perlu kita lakukan adalah mempertajam kepekaan kita akan kehadiran Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera yang sempurna? Kita harus peka akan kehadiran Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kepekaan akan hadiran Tuhan dipupuk melalui keintiman dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Saudara, bukan terus menerus sibuk dengan berita-berita yang ada. Masa seperti ini adalah masa di mana kita sungguh-sungguh peka akan kehadiran Tuhan. Itulah damai sejahtera. Saudara, Yesus pernah berkata di Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, ini janji Tuhan. Maka ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Disitulah Yesus kembali mengingatkan. Yohanes pasal 16 dan pasal 14. Disitulah murid-murid mengingat damai sejahtera Tuhan berikan. Tidak sama seperti yang dunia. Disitulah murid-murid ketika mendengar kata damai sejahtera yang diucapkan oleh Yesus. Murid-murid mengingat bahwa damai sejahtera yang Yesus berikan tidak bisa dirampas oleh dunia. Tidak bisa diambil oleh dunia. Dan di situ mereka ingat, jangan gentar, jangan takut. Saudaraku, hari-hari ini mungkin mencemaskan. Tapi saya mau berkata, jangan gentar, jangan takut. Damai sejahtera Tuhan ada bagi kita. Saudara yang terakhir,
tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Yaitu untuk mengutus para murid untuk bersaksi. Yesus berkata di ayat 21, seperti Bapa mengutus aku. So ada dua hal di sini. Bahwa dengan pengutusan ini, misi para murid adalah meneruskan misi Yesus dari Bapa. Jadi, ketika Yesus menerima misi dari Bapa, sekarang Yesus mengutus mereka. Berarti mereka menjalankan misi Yesus. Sama seperti yang Yesus jalankan ketika Bapa mengutus. Saudara, demikian juga yang kedua. Misi itu harus dijalankan persis seperti cara Yesus menjalankannya. Yaitu di dalam ketergantungan kepada Bapa. So mari kita bergantung kepada Bapa. Yesus sangat bergantung kepada Bapa. Yesus benar-benar melakukan bukan dari dirinya sendiri. Segala sesuatu yang Yesus lakukan itu bergantung kepada Bapa. Kalau saudara berkata saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak fasih. Saudara, sebagai orang yang diutus, kita tidak saja diserahi tugas, tetapi juga ditopang, dimotivasi, diikut sertakan, diberi visi, ditempatkan dalam jaringan kerja oleh Dia yang mengutus kita. Ketika Yesus mengutus saudara dan saya, Yesus memperlengkapi kita. So ingat murid-murid, Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Yesus memberikan Roh Kudus kepada mereka. So hari ini kita percaya, kalau kita mau taat untuk menjalankan amanat agung Tuhan, Yesus sanggup bekerja di dalamnya bagi yang menjalankan amanat agung Tuhan. Kalau saudara tidak menjalankannya, saudara tidak mendapat kuasa. So semakin kita menjalankan amanat agung Tuhan, semakin kuasa Tuhan menyertai kita. So percayalah, waktu kita menambah rumah baru, mobil baru, karir kita naik, itu enggak terjadi apa-apa kok di surga. Tapi waktu kita membawa jiwa baru, kita membawa keluarga kita datang kepada Tuhan. Saudara kita yang belum percaya, orang tua kita yang belum percaya, family kita belum percaya, sahabat kita yang belum percaya Yesus. Kita bawa datang dan mereka mengalami Yesus dalam hidupnya. Mereka bertobat, mereka percaya Yesus. Surga bersorak-sorai. Tapi kalau engkau beli rumah baru, surga gak sorak-sorai. Engkau beli mobil baru, surga biasa aja. Malaikat biasa. Waktu kita karir kita meningkat, surga biasa. Malaikat biasa-biasa. Tapi waktu kita membawa jiwa baru, seseorang bertobat, kita tuai jiwanya. So apa yang terjadi? Malaikat bersorak-sorai. Nah, hari ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita berkata, tapi mana bisa keadaan COVID-19, keadaan dunia lagi tergoncang. Justru ketika dunia digoncangkan, ini terjadi penuaian. Saya percaya, kalau dunia aman, dunia baik-baik saja, orang gak akan cari Tuhan. Tapi kalau dunia digoncangkan, saat seperti ini kita berkata, justru keadaan seperti ini, saya mau berkata, justru keadaan seperti inilah Injil harus diberitakan. Penuaian terjadi besar, saudara. Luar biasa. Kalau orang digoncangkan, orang akan datang sama Tuhan. Dan orang butuh kabar baik itu. Siapa yang Tuhan pakai? Saudara dan saya. So maukah kita dipakai oleh Tuhan? Ingat, kalau saudara gak mau dipakai, Tuhan bisa pakai yang lain. So sanggupkah Tuhan memakai binatang? Sanggup, kita membuktikan. Keledai dipakai menegur Bileam untuk berubah. Yunus dipertobatkan dengan ikan yang menelan. Petrus seekor ayam yang berkokok. Nah, kalau Tuhan bisa memakai binatang, Tuhan bisa memakai apa aja. Jadi kalau Tuhan mau memakai hidup kita hari ini, jangan sombong. Jangan tinggikan hati, rendahkan hati. Kalau dibentuk oleh Tuhan diproses, terima proses Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memakai hidup kita. Mari, saudara di rumah, setiap pribadi, jemaat GB Wisma Akaya, dan setiap yang menyaksikan live streaming, kita datang sama Tuhan yang sudah bangkit, yang sudah menampakkan diri dan berkata, Tuhan terima kasih Engkau menampakkan diri, meneguhkan iman, memberikan sukacita, membawa damai sejahtera dan mengutus. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dan surga, terima kasih karena anugerah, karena kemurahan, karena kasih-Mu. Engkau menampakkan diri di hari pertama kebangkitan-Mu kepada para murid. Engkau mengajarkan kami bahwa Engkau mengasihi murid-murid. Demikian kami percaya Engkau mengasihi kami. Hari ini bersama keluarga kami, bersama anak, bersama pasangan, bersama sahabat kami, bersama saudara kami menyaksikan live streaming dan tayangan ini. Kami datang kepada Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan ampuni dosa kami. Tuhan kami mau mengucap syukur, berterima kasih
bahwa Engkau memberikan kami damai sejahtera yang tidak bisa direbut oleh dunia, tidak bisa diambil oleh dunia. Engkau memberikan kami sebuah sukacita dan berkata, jangan gelisah dan gentar hatimu. Tuhan, di tengah dunia yang tidak berpengharapan, di tengah dunia yang goncang ini Tuhan, Engkau teguhkan hati kami. Bahkan Engkau mengutus kami untuk menuai. Ini kami Tuhan, utuslah kami. Ini kami Tuhan, pakailah kami. Untuk kami menjalankan amanat agung Tuhan. Untuk kami membawa jiwa-jiwa. Kami percaya bukan kebetulan dunia hari ini seperti ini. Dunia diizinkan begitu tergoncang. Dan goncangannya besar meliputi seluruh bangsa-bangsa. Karena Tuhan sedang memenuhi dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, jangan tinggalkan kami. Kami tahu Tuhan sanggup memakai siapapun dan apapun juga. Karena itu kami mohon, pakailah kami. Utuslah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau beri.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan doa dan berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fu Kitiong, saya mengajak untuk kita semua sama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi setiap kami. Kami boleh ada di tempat rumah kami masing-masing. Kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan melalui ibadah secara online ya Bapa. Diberkati melalui pujian penyembahan yang telah dinaikkan. Diberkati juga dengan melalui firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami terima dalam ibadah hari ini akan semakin membuat kami semakin mengasihi dan mencintai Tuhan, semakin mengejar hadirat Tuhan. Walaupun mungkin kondisi yang kami hadapi akhir-akhir ini adalah kondisi yang bukan hal yang mudah bagi kami Tuhan untuk kami jalani. Tapi kami percaya bahwa gembala kami yang ajaib, gembala kami yang agung di dalam Yesus Kristus adalah gembala yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau memberkati Tuhan, hamba-Mu, Bapak Pendeta Fu Kitiong Tuhan, yang telah Kau pakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kau memberkati kehidupannya, Kau memberkati keluarganya, memberkati pelayanan yang Kau percayakan di dalam kehidupannya, memberkati kesehatannya Tuhan. Berkat Tuhan senantiasa ada atas rumah tangganya. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati juga Tuhan setiap umat-Mu, jemaat-Mu, kekasih-kekasih-Mu Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada, mereka yang ada di rumah-rumah yang saat ini menonton, menyaksikan secara online ibadah yang telah berlangsung Tuhan. Biarlah berkat Tuhan mengalir atas setiap mereka. Penyertaan, perlindungan, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus ada atas setiap kehidupan rumah tangga jemaat-Mu Tuhan. Ada atas kehidupan rumah tangga setiap umat-Mu. Kuatkan dan teguhkan setiap kami semua Tuhan. Supaya kami tetap berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Iman kami terus Tuhan, hanya kepada Tuhan. Walaupun kondisi dan persoalan tantangan yang kami hadapi akhir-akhir ini Tuhan, tidaklah mudah, tidaklah gampang. Tapi kami mau tetap pegang janji firman-Mu. Kami mau hidup di dalam Kau Tuhan. Kami menghidupi firman-Mu dalam iman kami. Karena kami percaya berkat Tuhan senantiasa tersedia bagi setiap kami yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kesehatan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini berada. Mereka yang ada dalam rumah mereka masing-masing, mereka yang tinggal di tempat tinggal mereka masing-masing. Tuhan, jika mereka ada yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Mereka yang lemah imannya, Tuhan kuatkan kembali Tuhan. Tuhan segarkan kembali iman dan pengharapan mereka. Supaya mereka tetap percaya dan berdiri di atas kebenaran firman-Mu dan janji-janji-Mu. Iya dan amin ya Aba. Tuhan yang terikat Kau bebaskan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan yang sempurna ada atas kehidupan setiap mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Niko Nyutora Harjo, bersama dengan keluarga besar dan keempat wakilnya Tuhan bersama keluarga mereka masing-masing. Terus Tuhan memberkati, Tuhan terus memimpin, menyertai dan mengurapi setiap mereka Bapak. Mereka Tuhan pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi Tuhan. Tuhan jaga pelihara juga kesehatan mereka Tuhan. Supaya mereka boleh tetap sehat dan kuat Tuhan dalam melayani pekerjaan-Mu. Di mana Tuhan percayakan di bangsa ini. Bahkan di tempat-tempat yang lain di mana Tuhan bawa mereka. Memberkati juga Tuhan daripada gembala jemaat di tempat ini. Sekaligus karyawan kami. Pendeta Budi Totong Tuhan bersama dengan istri, anak mantu dan cucu-cucu. Bersama dengan wakil gembala kami di tempat ini Bapak Michael Eng bersama dengan istri dan anak-anak dan mantu Tuhan. Berkat penyertaan Tuhan ada atas seluruh keluarga hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Penyertaan yang sempurna, kasih sayang Tuhan yang terus dilimpahkan atas kehidupan daripada kedua hamba-Mu dan keluarga mereka Tuhan. Pakai mereka lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi Tuhan di tengah-tengah pekerjaan Tuhan di dunia ini. Supaya melalui kehidupan mereka nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati kesehatan mereka dan keluarga mereka masing-masing. Berdoa juga buat setiap gembala-gembala cabang yang ada di Rayon 1H Bapak. Berkat Tuhan mengalir setiap gembala-gembala dan keluarga mereka masing-masing. Setiap jemaat Tuhan yang Kau percayakan atas pelayanan mereka. Kau berkati, Kau sertai, Kau lindungi.
Kasih setia Tuhan terus bertambah-tambah atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani sepanjang hari ini. Berkat Tuhan juga boleh mengalir jam mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan saat ini Tuhan. Biar kiranya berkat Tuhan turun atas bangsa kami. Pemulihan terjadi atas bangsa kami. Atas Indonesia Tuhan. Kami percaya pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanlah yang akan menolong bangsa ini. Tuhan yang akan menolong melepaskan Indonesia Tuhan dari pandemi COVID-19. Demikian juga yang terjadi atas negara-negara di seluruh dunia Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan pulihkan Tuhan. Kami berkata dengan iman kami bersepakat. Diam dan tenanglah COVID-19. Diam dan tenanglah resesi ekonomi. Kuasa Tuhan ada atas dunia. Kuasa Tuhan yang menyertai segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Juga atas Indonesia, pemulihan terjadi, segera terjadi. Karena Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Tuhanlah yang mempunyai segala sesuatunya yang ada di muka ini. Terlebih untuk Indonesia. Tuhan memberikan hikmat, roh takut akan Tuhan atas setiap para pemimpin bangsa. Di tingkat tertinggi sampai terendah, demikian juga atas tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan yang ada bersama-sama dengan bangsa ini. Memulihkan setiap mereka yang sedang sakit Tuhan. Tuhan memakai Tuhan setiap tangan dokter yang ada di barisan depan Tuhan. Yang merawat setiap pasien-pasien COVID-19 Tuhan. Tuhan jagai Tuhan para dokter, tangan suster-suster Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Pagari mereka dengan benteng pasukan mereka surgawi Bapa. Juga setiap pasien-pasien yang sedang mengalami sakit COVID-19 Tuhan. Tuhan jamah oleh kuasa bilu darah-Mu. Kami berkatakan mereka sembuh oleh karena Tuhan yang melakukannya dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Seminggu ke depan Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan terus yang berdaulat atas kehidupan kami. Tuhan yang terus memimpin kami kemanapun kami berjalan. Kasih setia Tuhan melimpah-limpah atas setiap kami dan keluarga kami masing-masing. Sebelum kami mengakhiri daripada ibadah kami hari ini Tuhan. Kami persiapkan hati kami, mempersiapkan seluruh hidup kami untuk menerima berkat melalui hamba-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Arahkan tangan kita, angkat di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.